Gue nonton Devil Advocate tuh cuma yang Timothy. Oh, cuman yang Yang Timothy. Lu Sama nonton Panji. Sama Panji. Oh, Awal-awal. Panji itu episode pertama Iya, tuh. awal-awal tuh. Setelah Panji itu gue sama siapa ya? Raymond ya? Hah? Ari Putra ketiga. Yang udah 2 kali Devil Advocate. Udah berapa episode Timothy. Udah berapa ya? Udah nggak terhitung aja. Belum terhitung lah. Guru Gembul belum tuh, tapi nanti pasti aku tonton. Oh ya, lu harus nonton yang Guru Gembul. Enak tuh kalau udah kayak gitu tuh, gue biasanya nggak perlu repot mikir thumbnail kan. Biasa dan judul kan Devil Advocate, Guru Gembul. Terus ya udah foto aja gitu sama kayak Timothy, ya udah foto aja gitu. Kalimat Sada tuh Devil Advocate Iya. Ya. Kalimat saya deh. Jadi awalnya tuh kan kita mau bikin Malaka Podcast ya sama siapa nama temen lu itu? Siapa? TP. Teguh apa ya? Oh, itu mah. Bilang temen juga kagak sih. Iya, enggak ya. Sekedar kenal doang dia. Jadi rencananya tuh kita mau membahas soal dinamika konten kreator di daerah gitu ya, sama orang yang udah hijrah di Jakarta yang kebetulan hijrah lah dia mencari peruntungan di Jakarta. Terus ada temennya dari Jember juga yang udah build bareng ya catatan Udah, akhir sekolah. Iya. Proyekan bareng waktu dia Proyekan susah bareng. dulu. Iya. Mohon. Udah mau jual PC Udah dulu mau ya. jual PC 8 juta. 8 Itu juta. udah didiskon berapa banyak? Iya, udah banyak lah ceritanya. Banyak lah. Kita coba hubungin, Steven coba hubungin, udah lama ya, tanggal 4 Bang Ferry bilang kita mau syuting Devil Advocate, langsung hari H. hari H ya. Langsung kita chat. Nah, langsung kita chat, terus gue juga sempat masuk ke live-nya. Itu udah kan, ini. Iya. Terus produser juga udah ngubungin. Jawabannya, kalau bikin janji jangan H-1 ya. Oh, nggak bisa. Saya memang. sibuk besok. Iya. Jam 2 ada jadwal. Ini kan jam 10 ya. Cuma kan beda ya. Mungkin dia strata teratas konten kreator, beda sama kita, Bang Fer. Oh, gitu ya. Iya, mungkin dia persiapan untuk jam 2 itu udah panggil Ivan Gunawan dulu untuk Oh, sama Irwan Hair, Iya. Irwan Tim, Iya. Irwan Tim. Ya, agak-agak. beda. Kalau kita kan ya udah kayak mau nongkrong Iya aja gitu loh, syutingnya. maksud gua. Jadi kan semuanya kayaknya gue udah ngomong yang lama, Steven udah ngomong lama. Jadi dia harus di approach dengan proper. Iya, Si udah konten. ini nggak ngajuin proposal nggak? Ini mau di email juga kayaknya ke si Nah. Teguh Prakoso 46 nggak tahu diri ini kan. Harus pakai proposal. Iya, harus pakai proposal. Cuk, jangan H-1 lah. Padahal dulu dia itu jangankan H-1 jam. H-1 jam, ayo Steve bikin konten gitu. Sudah beda. Sekarang harus pula tuh jadwalnya sama kayak ke menteri. Udah banyak gubernur dan menteri duduk di sini. Ada ya? Oh, Dia gak bisa duduk ke sini. Pramono Anung H-1 ya. H-1. Kita kontak Pramono. Anies Baswedan capres H-1. Emil Dardak juga enggak riwah gitu loh kan. Iya. Tolonglah kata dia. Ya, emang beda sih. Tapi emang kayak gitu biasanya kalau YouTuber yang mulai karir di daerah terus ke Jakarta mungkin ada star-star. Merasa menjadi center of the world sih. Oh, I see. Biasa di kabupaten kan ya kayak gini doang, gedung-gedung juga pendek gitu kan. Begitu ke Jakarta, wih gedung-gedung tinggi setinggi karirku gitu. Iya. Udah ada perasaan kayak gitu dia udah. Mungkin dia udah merasa mungkin tanpa aku Reza Arab juga nggak terkenal gitu mungkin dia. Oke. Ada rasa kayak gitu. Itu kawan ini. Iya. Gak usah sebut nama lah TP ini ya. Nggak usah. Kita sebut nama. Ya, Nggak usah disebut nama. Tapi gue mulai meragukan kan lu bilang, wah gue deket dengan dia bang jarak rumah. Tapi dia nggak pernah confirm tuh Steve. Nggak pernah, dia kan udah lupa. Oh. Malin Kundang kan terinspirasi dari kisah TP46 gitu. Bedanya Malin Kundang lupa sama ibunya, dia lupa sama temennya dan kotanya gitu. Padahal lu udah jauh dari Jember ini kan. Iya. Udah pernah ada show bareng juga. Iya pernah waktu itu dia karena sepi ya waktu itu ya. Waktu itu. Program sepi, AdSense sepi, endorsan sepi waktu itu dia ya. Waktu itu posisi teratas di Jember masih saya lah. Top tier. Oh, lagi rising star. Lagi itu rising juga. star. Tapi nggak star syndrome. Nggak rising star star aja. syndrome. Begitu ada kreator sepuh mau pansos, oke lah gitu. Oke lah gitu kan dia waktu itu kan dia masih jadi seperti barang usang ya. dia pernah bersinar katanya dulu gitu. Terus dia ngajak, ayo bikin program. Post power syndrome lah ya. Iya. Gitu, oke lah gitu. Padahal waktu itu ya sebenarnya aku juga sibuk, cuma gimana lagi mau bantu temen Sepuh kan. ini ya. Sepuh. Tanpa dia mungkin orang Jember nggak tahu YouTube kan sebenarnya. Iya itu kontribusinya lah. Kontribusinya Atau di situ. orang YouTube nggak tahu Jember.
Iya Betul. mungkin. Jadi nge-skip langsung dari Malang Banyuwangi gitu Iya, kan. nggak Ada lewat lautan Jember dulu. gini terbelah gitu. Ya rasa terima kasih lah gitu doang sebenarnya. Selebih itu ya kita nggak ada rasa kayak berteman apa nggak ada. Nggak ada. Tapi ya udahlah, nggak usah ngebahas sesuatu yang udah terlalu tinggi kayak gitu ya. Iya, nggak Kayak nggak nyampe. bisa kita reach out. Besok-besok juga jadi evaluasi sih buat gue. Jangan H-1. Iya. Jadi 3 tahun sebelumnya nih. 3 tahun sebelum Dedi itu close the door. Iya. Udah sebelum Dedi masih jadi pesulap di Hitam Putih. Masih jadi pesulap di Hitam Putih udah nge-reach out dia. TP, Heeh, iya. udah TP. Ini kayaknya orang berapa tahun lagi memang redup tapi naik nih kayaknya gitu. Iya, Dia udah jadi merasa gitu. emailnya itu udah lama tuh. Udah ya. lama. Oke, Jadwal oke. dia sepadat itu emang Bang Fer. Jadi marilah kita tinggalkan TP ini untuk sementara. Kita bicara soal Steven yang itu sendiri ya, Boleh. yang udah jadi Rising Star Jember kemarin. Tidak juga sih. Yang sekarang setelah TP Hijrah, Iya. enggak, sebelum TP Hijrah juga udah top 1 lah. Sudah top 1 Top 1. sebenarnya. Iya. Jadi enggak ngaruh pun dia hijrah atau enggak gitu ya. Gak ngaruh sih sebenarnya dia. Dia di Jember juga mas-mas biasa sebenarnya. Ya. Jadi Jember tuh bukan cuma TP aja teman-teman, ada yang lagi naik daun dengan konten-konten pendeknya luar biasa sekali dan luar biasa sekali. Enggak cuman bagus ya, tapi menguji adrenalin. Ya lumayan. Adrenalin ras. Saya butuh adrenalin yang tinggi. Di Yang Jember kan- itu Bang Fer, kan tidak ada roller coaster, tidak ada wahana-wahana yang membuat adrenalin terpacu. Ya satu-satunya yang menantang ormas yang membuat saya tetap merasa hidup. Ya itu kegiatan yang bisa saya lakukan. Oke, sebelum kita kemana-mana lah, ini kan yang baru update experience yang waktu itu gimana sih kurang lebih ceritanya gitu. Yang mana lu ceritain jangan sampai ini kan masalah udah kelar. Iya udah kelar. Jangan sampai lu bawa gue dalam masalah lagi. Enggak, aman. Tapi enggak kronologikalnya lah. Kronologikalnya apa yang terjadi, apa yang dibahas, terus Ada miskom doang sih sebenarnya. Kan waktu itu bahas ya polemik Trans 7. Saya bersalah. Konfirmasi dulu di depan. Iya. Nah, polemik Trans 7 terus buat video, terus mereka kayaknya ada miskom ngiranya saya tuh pro Trans 7, buzzer Trans 7 gitu loh. Boro-boro buzzer dapat transferan dari Trans 7 aja kagak gitu kan. dikira ini ya, Dikiranya- anak singkong gitu ya. Dikira Tahu kan buzzer. Khairul Tanjung pernah bikin Iya, buku anak singkong. Oh iya. Dikiranya ya ada bayaran lah atau suruhan dari Trans 7 untuk saya bersih namanya kayak gitu lah. Terus mediasi di Mediasi. Sebenarnya udah selesai masalahnya di hari H itu udah langsung selesai clear. Berteman biasa aja sama organisasi tersebut. Yang bangsat tuh kan setelahnya doxing. Setelah rumah di doxing itu. Itu terjadi setelah mediasi bahkan. Setelah mediasi besoknya langsung udah berapa kali orang neror rumah. Dengan cara? Dengan cara kirim paket sampai jutaan rupiah. Hah? Kirim paket jadi dia kirim pakai alamat gue. Karena media-media Jember agak bangsa juga waktu itu. Beritanya di up lengkap sama alamatnya. Dia mau jual rumah gue. Ya bagaimana ditulis? Sekalian aja ditulis spesifikasi kan apa luas tanah dan sebagainya gitu. Lengkap. Di media tuh ditulis. Terus yang dikirimin itu pakai jutaan, maksudnya. Ya, dia kirim haters memanfaatkan itu kan. Selama ini kan musuh banyak. Selama ini cuma mereka nggak tahu celah untuk nyerangnya di mana, begitu alamat ke doxing langsung kayaknya banyak yang memanfaatkan untuk pesan orderan fiktif. Kirim ada yang satu paket tuh 7 juta gitu, 1 juta. Tapi paketnya datang. Datang ke rumah. Coba ya kan nggak merasa pesen. Yang kasihan kan sebenarnya siapa? Kurir dan sellernya kan. Oh, karena COD. COD. Ada nggak di antara semua paket tuh? Kayaknya lucu nih, gue beli aja deh. Gak ada. Paket-paketnya tahu nggak Bang Apa? apa? Kebanyakan itu kayak pembersih muka, terus apa sabun nyuci muka, sampo gitu. Mungkin di mata mereka saya dekil mungkin. Disuruh mandi apa gimana gitu. Itu paketnya saya 7 juta gitu. Maksudnya aku nggak buka salon cok gitu loh. Tapi skincare semua itu. Skincare yang aku gak lagi buka salon, ngapain aku belanja 7 juta gitu. Ada hair dryer apa gimana gitu. Kalau yang datang itu lensa misalnya, oh lucu nih. Ya boleh sih. Terima kasih banget sih. Coba ya itu kenapa yang datang itu kayak catokan, kayak gitu-gitu. Aneh banget sih memang. Tapi keadaan psikologis lu, situasi lu waktu itu terjadi dan apa yang berdampak dari sebuah konten ternyata sampai ke kehidupan pribadi gitu kan, itu kan bukan sesuatu yang biasa ya. Iya. Dan mungkin nggak semua orang ngalamin gitu kan. Kalau saya apakah mengalami, ya saya mengalami, tapi ya sudah. Karena kalau saya bicarakan
Berhasil dong. Iya, benar. Cuman ya, dan tentu ada experience pribadi juga dalam ngerasain. Nah, yang lu rasain waktu itu, Steve, buka-bukaan aja, jujur aja, apakah ada ya pasti ada Khawatir kekhawatiran. pasti. Level khawatirnya itu seperti Level apa? khawatirnya itu karena rumah sebagai kedoksing. Kalau kita waktu itu mereka datengin aku di luar, oke lah. Maksudnya kayak misal ditantang untuk ayo kita datang ke Polres mediasi dan sebagainya. Itu masih oke lah. Soalnya sebelum ini kan juga saya pernah bentrok dengan organisasi bela diri lah intinya. Di tahun sebelumnya. Itu enak mereka penyelesaiannya. Ngejak, nantang, kita bertemu di ring, udah kelar. Tapi kan nggak ada ke masalah personal, maksudnya Tapi bertemu di ring itu. berantem. Menang? Kalah dong. Oh, iya. It's okay. Kalah dong, nggak apa-apa kan? Ya Ya logika. gua kalau berkelahi juga lebih banyak kalahnya sih. Ya logika kan, walaupun mereka katanya keroyokan dan sebagainya, tapi mereka kan setiap hari belajar bela diri. Iya Itu kan? 1 lawan 1 di ring. 1 lawan 1 tapi pendukungnya 3 truk bang. Di keliling ring. Oh. Jadi kan pasti walaupun kita udah persiapan kayak gimana, mental lu pasti jatuh kan. Enggak lah, lu nggak boleh bilang mental lu jatuh. Lu datang ke situ aja udah Iya. 1% of the people of the world lah. Gue nggak bawa siapa-siapa, dateng kita fight, kalah. Kalah, cuma enaknya setelah kalah kita berdamai dan ya mereka kayak bilang mau backing. Maksudnya intinya kalau ada organisasi atau member mereka yang nggak terima, yang berantem sama gue, mereka bilang mau bela. Ya karena laki-laki bercerita lewat tinjunya ya. Anjay, bener, cakep, boleh tuh di quotes. Kayak Naruto Iya. sama Sasuke. Iya. Jadi waktu itu kita kehilangan kedua tangannya di RPG. Coto mate. Kenapa jadi ke sana? Nah, kalau yang dengan organisasi bela diri ini, kita kan bertemu di luar, berantem di luar, di kota lain malah. Oke, soalnya nggak bawa-bawa keluarga dan sebagainya. Cuma kan waktu kejadian yang kemarin, mereka datang dengan posisi ada anak, ada istri. Itu yang buat drop. Oh, anak istri lu gitu. Iya, maksudnya nggak tega lah. Kayak gitu. Apalagi setelah itu kan ada teror-teror selanjutnya, bahkan sampai istri ganti DP jadi kucing. Karena nomor istri juga ke-spill. Gak tahu gimana caranya mereka bisa dapat nomor istri. Kayak Ya. gitu. Pengaruhnya di situ, kenapa keluarga ke bawah. Ya, Gitu. itu berat banget sih. Kadang mana layer keluarga itu kan berlapis-lapis ya. Keluarga yang kita bangun, keluarga yang kita lahir, ya kita harus cover semuanya. At the end of the day ya. Ya orang-orang mungkin nggak, yang belum pernah merasakan di posisi itu mungkin ngerasa kayak ya udah tetap lawan. Nah itu, kemarin sempat aku bahas juga kan di YouTube Iya. sama guru gembul, bangsatnya followers dan juga beberapa orang kan selalu bilang, cupu nggak dilanjutin gini, terus gas gini. Tapi waktu digerebek mereka kemana gitu loh. Waktu mereka datang, followersnya juga ngeliatnya di sosmed doang, nggak mungkin dukung di real. Iya kan? Mereka cuma ayo lawan. Ya kalau gue lawan, lu mau gak datang juga waktu kejadian gitu? Nggak mungkin kan gitu. Tapi kan emang people punya ekspektasi ya terhadap orang yang emang dia look up atau. Cuman kalau menurut gue yang kayak gitu tuh nature kausalitas lah. Makanya kadang waktu orang tahu, bang lu harusnya kayak gini, misalnya di posisi gue, I know, so sorry belum bisa kayak gitu. Ada hal yang gue harus take care. Jadi jangan sampai kita malah shifting itu jadi kita yang kelahi sama orang-orang yang emang keras sama kita kan. Nah itu juga manajemen emosional sama risk kayak gitu juga harus dipikirin. Dan itu ya mungkin akan terjadi sama orang-orang. Kemarin sama guru gembul gue juga ngomong kayak gitu. Jangan malah jadi baku hantam sama orang yang punya ekspektasi gitu. Dijelasin aja situasi lu sekarang kayak gini, situasi lu kayak gini sekarang. Beberapa untungnya ada yang pinter sih. Mereka tahu kalau ya Bang Sevan juga punya keluarga, kita ada tim, ada bisnis juga yang pasti terpengaruh gitu kan. Kebanyakan kan kreator juga, kita ambil sahabat tretan muslim lah. Dia kan agak slow begitu dia udah nikah, punya anak, punya bebek caro dan sebagainya. Ya semuanya ketika usia sudah bertambah, ketika udah bukan lagi tentang diri lu sendiri, udah banyak keluarga, udah banyak orang terdekat, udah bahkan hal-hal yang berdampak, itu kan jadi matematika lagi kan. Kita harus ngitung ini cost benefitnya sejauh mana, kalaupun gua terusin itu bisa seperti apa kayak gitu, apakah itu bisa change the system or not. Nah itu juga yang harus diperhitungkan. Kalau gua ngerasa kayak setiap gua bersuara atau ngomong sesuatu yang menurut orang itu keras atau apa, ya tentu kita ngitung sampai kemungkinan terburuk nih. Dan apa yang bisa hilang dari situ. Nah kalau oke, ya jalan, kalau enggak
oh ini udah defisit nih semuanya, udah costly so much buat kehidupan kita yang tangible ataupun intangible ya. You need to stop, you need to tone down. Hal-hal kayak gitu loh, karena survive dulu kan pertama. Sama satu lagi selain keluarga sebenarnya karena ada masalah rasial juga di sini. Yang takutnya kalau aku terusin pasti merembetnya ke hal-hal seperti iya, itu. karena kan dianggapnya mewakilkan kan. Maksudnya dari representatif dari Chinese dan sebagainya. Akhirnya takutnya kayak yang demo kemarin aja waktu rame-rame demo kan aku ikut turun ke jalan dan sebagainya. Itu kan sudah mulai ada komen-komen yang mulai keras. Wah ini Cina ikut-ikutan kayak gitu dan sebagainya. Cina tahu apa gitu. Cina hidupnya enak dan sebagainya kayak gitu. Makanya itu akhirnya jadi bahan evaluasi kayak ternyata saya nggak cuma mewakili diri, keluarga bahkan juga ras gitu loh. Dianggapnya ya udah Stefan Yong kalau berbuat ulah yang kena rasnya juga. Kayak gitu. Nah, itu tekanan dari dalam pun hadir tuh, misalnya kayak dari keluarga atau bilang. Pastilah mereka kamu selalu harus ingat kamu ini gitu. Iya, maksudnya ya berlakulah seperti Cina pada umumnya lah gitu. Buka toko, aku tuh buka bengkel gitu. Makanya jadi konten kreator kan awal-awal juga mereka nggak setuju sebenarnya. Karena konten kreatornya yang dipilih adalah konten yang menyuarakan keresahan. Dan mereka selalu memperingatkan dari waktu itu. Masalah kita ini minoritas, kita gampang banget untuk ditandain, apalagi di kabupaten. Jakarta kan luas ya Bang ya. Kalau di kabupaten ada Cina dengan wajah kotaknya, rambut warna pink, lewat sekali orang inget. Orang inget gitu loh. Wah ini kita ikutin aja mana rumahnya, kita bisa hancurin rumahnya kayak gitu. Yang bahayanya di situ. Kayak gitu. Iya, dan sayangnya di Indonesia juga hal kayak gitu masih jadi isu yang sangat sensitif kan, bahkan setelah bertahun-tahun sekalipun banyak teman-teman yang Chinese, yang Tionghoa itu nge-DM banyak minta tolong atau apa, minta tolong suarakan atau apa, dan gue memahami banget secara rasional ya, secara realitas gitu. Banyak yang harus dihadapi, banyak juga handicap yang mungkin gak dimiliki oleh suku lain atau ras lain, yang mana mereka bisa lebih punya fleksibilitas, dan itu juga jangan di push out terus gitu. Itu yang kita ngadepin fight yang berbeda-beda, kondisi yang berbeda-beda, dan circumstances yang berbeda-beda pula. Kalau gue di posisi lu waktu itu, ya gue ada privilege yang gue dapat, keluarga gue kecil semua ya. Jadi kayak ada tuh istri gue juga di spill nih, apa ya, di doxing nomornya. Oh, kan juga. Karena nomor gue juga di doxing dan gue ganti sampai sekarang. Setiap hari ada aja WA. Udah lucu aja gue aja. Tapi keluarga Bang Ferry nggak ada kayak mending Bang Ferry berhenti atau Bang Ferry nggak usah. Nah ini menarik nih. Ya kayaknya gue baru ngomong sekarang nih. Anjir, udah kayak podcast pada umumnya. Padahal podcast sendiri. Padahal podcast sendiri. Cuma di channel ini saya ngomong. Padahal channel sendiri. Cuma ya channel saya sendiri. Ya gitu. Itu kan doxing, istri di doxing, gue di doxing gitu. Istri malah ngeluhnya, aku padahal udah di doxing loh katanya. Terus? Kok nggak ada yang WA ya? Dia berharap jadi admin mungkin ya, balas-balas chat. Terus dia ketawa-tawa. Dia orangnya chill banget. Nah keluarga di kampung gitu, di Jambi itu udah sampai di titik yang emang didatengin orang gitu. Kelompok orang terus mau ngegeledah atau something like that gitu loh. Dan udah tetangga udah banyak tahu, dan kondisi orang tua kan lagi sakit ya. Nasofaring stadium akhir sama anemia aplastik. Dan ya waktu ngobrol telepon, si ibu itu malah bilang, si mama malah bilang kan, wah mama ngerti kok, ya udah perjuangkan apa yang harus diperjuangkan gitu. Karena Ferry bukan lagi anak mama, Ferry anak Republik ini gitu. Terus enggak gue anak mama. Asik banget ya. Asik banget. Enggak, malah gue jadinya kayak ngerasa gue punya responsibility loh, maksudnya untuk anak gue, untuk keluarga gue, untuk orang tua gue, untuk istri gue. Jadi ada hal-hal yang memang harus dimitigasi, dan mungkin kan orang-orang sering nanya teror yang lu hadapin seperti apa. Ya gue ngerasa kayak gue ngasih as-is cerita, kebayang kan, nggak mungkin kan, nggak ada kan gitu kan. Pasti cuman untuk apa gitu loh, karena pada akhirnya teror itu mencapai keberhasilannya ketika menghasilkan outcome ketakutan dan output ketakutan gitu. Jadi apapun bentuknya ya santai aja, chill aja gitu. Manusia kok. Normal. Iya, dan ketakutan itu kan sesuatu yang wajar saja gitu. Makanya gue sangat-sangat salut lah, dan sangat-sangat appreciate. Gue belum tentu punya mental segede lu untuk
wah masuk ring tinju lawan kelompok bela diri gitu. Karena lu waktu berpikir itu, lu Serizawa harus tidak apa dong. gitu. Waktu latihan kita waktu itu cuma 2 minggu apa 3 minggu. Tapi sebenarnya tujuan goalsnya utamanya bukan untuk mengalahkan musuh, tapi menunjukkan bahwa apa yang aku ucapin, aku berani bertanggung jawab gitu loh. Berani bertanggung jawab, kita fight, dan setelah fight juga nunjukin ke orang lain kalau mereka juga nggak keroyokan terus gitu kan. Selama ini kan brandingnya mereka selalu keroyokan dan sebagainya. Jadi win-win solution lah. Tapi waktu itu lu persiapan tinjunya aturan apa itu? MMA? Enggak, tinju boxing. Nah, Oh. rules boxing pada umumnya. Oke. Kita 2 kali waktu itu. Yang pertama itu Kalah angka, kalah KO. kalah angka. Wow. Masih salut. Orang-orang masih ada salut di situ. Iyalah. Untuk orang yang pertama kali naik ring dengan waktu latihan 2-3 minggu gagah. masih bisa stand out sampai Ada round faktor terakhir. subjektif di situ Iya. kan bisa. Jadi ya nggak kalah lah gitu loh ya kan. Iya, masih bisa buat keren-kerenan lah. Iya. Buat pembelaan. Cuma waktu itu kita berantem 2 kali, Bang. Maksudnya dengan 2 orang yang berbeda. Yang pertama itu yang mereka datang ke markas. Datang ke rumah gue. 1 orang badannya kecil. Datengin waktu itu dia nantang editor gue. Karena editor gue waktu itu lebih berisik dari gue, goblok. Oh, udah. Serem banget. Kalian jangan berisik-berisiknya. Iya, emang goblok nih. Jadi gue udah buat waktu itu video tentang perguruan itu, udah nggak maksudnya nggak sampai rame dan sebagainya, udahlah. Kayak ya udahlah lewat ya. Editor gue tiba-tiba up story tanpa filter lagi, goblok-goblokin dan sebagainya. Akhirnya nyampe ke mereka. Mereka ngiranya ya editor gue kan tanggung jawab gue. Ngiranya mungkin ya gue yang nyuruh atau kayak ya itu yang gue ajarin ke tim dan sebagainya gitu. Akhirnya ditantang, kita berantem waktu itu. Yang berantem pertama tidak resmi. Tidak ada ring tinju dan sebagainya, kita cuma cari sasana biar ada yang menengahi lah maksudnya. Tidak sampai yang anarkis dan sebagainya. Lawannya kecil. Masih kuliah lah. Jadi waktu itu underestimate kayak ini mah gak usah belajar bela diri juga bisa gue kalahin. Apalagi dia mau ngelawan. Jadi dia ngelawan ronde pertama ngelawan editor gue, ronde kedua ngelawan gue. Habis nih. Soalnya kan staminanya pasti habis di editor. Ngelawan gue. Kita berdua kalah ternyata. Kita berdua babak belur ternyata. Sama yang kecil ini. Sama yang badannya kecil gitu. Terus pertarungan kedua lawan yang badan kecil ini lagi. Enggak, yang pertarungan kedua akhirnya ada perwakilan dari mereka yang sama-sama jadi konten kreator. Oh. Jadi kayak kreator fight gitu loh, kayak diwakilin. Tapi lebih sakit lawan yang kecil ini. Enggak, sakit yang kedua dong, karena badannya lebih gendut juga dari. Oh, masa tubuhnya. Waktu itu beda 5 kilo nggak salah, beda 5 kilo lebih berat dia lebih gede. Lebih gede. Sebenarnya nggak di kelas yang sama tuh kalian. Tidak di kelas yang sama. Harusnya rules boxing berapa sih toleransi weight-nya? Kayaknya 5. Enggak sampai 5. Enggak tahu ya Yeah. kalau sekarang. Kalau seingatku sih enggak. Dan enggak boleh sebenarnya. Harusnya nggak boleh, cuma ya Harus tuh. ya udahlah gitu. Tapi ya. Goalsnya tercapai tapi waktu itu. Kalau kata-kata di manga itu kan iya lu lose the fight tapi win the war gitu. Anjay. Kan. Ya kayak gitulah. Dan waktu itu gue kira bahwa kekuatan flashback itu ada dan nyata gitu loh. Oke lah nanti. Iya, jadi udah seret berantem ronde 1, ronde 2 kalah. Gue mulai kepikiran, anakku gitu baru lahir gitu kan. Bertemu dengan istriku dan sebagainya. Langsung diajar. Ternyata tidak semegah itu pertarungan. Gak semegah itu ya. Iya. The real Apalagi waktu fight lihat tayangan ulangnya kan. Aku kira epic banget ya. Ternyata kayak berantem anak SD gitu kan. yang ngawur banget tuh. Kita sebagai pelaku di atas ring kan udah membayangkan ini sinematik banget ya pasti. Iya. Keren banget nih nanti gue klip gitu. Terus gue jadiin JJ. Gak jadi aja. Kayak berantemnya anak kecil gitu kan. Kan gak ada basic ya waktu itu. Tapi kan emang berantem gak akan pernah estetik kan. Kecuali lu udah profesional gitu. Kecuali kita sudah ngeplot ya. Sudah ada koreografi dan sebagainya. Iya, kalau enggak akan berantem. Iya, bertarung. Iya bisa estetik itu. Bahkan ketika kita ngeliat petinju profesional pun kayak ini pukulan kena nggak sih gitu, Iya. gitu. Nggak ada impact kayak gimana. Kita kalau ngeliat pertandingan tinju kayak nggak sakit kan. Iya. Tuh kok jatuh? Iya. Padahal itu bobotnya gila kan. Itu berat banget. Itu juga nggak expect banget sih bang dari perjalanan ngonten. Awal ngonten sebenarnya nggak ada pikiran untuk jadi terkenal dan lebih terkenal Teguh lah ya. Cuma Teguh ini siapa nih? nggak tahu ada ini Oh selingan iya, doang. Nggak usah sebut ya enggak.
nggak ada pikiran untuk kayak video gue itu bakal di-share orang kemana-mana dan sebagainya. Pure murni waktu itu buat konten pertama kali monolog di kamar kos, cuma mengeluarkan keresahan isi hati. Karena pertama aku domisilinya di Jawa Timur banyak banget anomali, ya kan? Jember itu banyak banget anomali. Aku minoritas dan sebagainya, udah mengalami berbagai hal gitu. Makanya mengeluarkan unek-unek dan sebagainya. Ternyata video itu nyampe kemana-mana dan di-share karena banyak yang relate gitu. Makanya waktu itu nggak expect juga gitu loh. Kok ternyata jadi serame ini, jadi perjalanan hidup sampai berapa kali kena kasus gitu. Berapa kali? Gitu, makanya kalau ada orang beberapa kan, kalau ada beberapa orang yang komen tuh ngira aku tuh orang Jakarta yang nggak tahu apa-apa. Jadi mereka tuh bilang kayak mending nggak usah banyak ngomen, lu nggak ngerti tentang budaya kita di Jawa Timur gitu, lu nggak ngerti di Jember, lu kan Cina, lu nggak tahu akar rumput kayak gimana. Padahal gue juga ada di sana, gue juga jadi korban dari anomali itu. Tapi lu sendiri nih, sorry nanya, lu sendiri itu pun termasuk Chinese yang berada di masyarakat menengah ke atas kan, menengah, atau sebenarnya struggle from the bottom juga? Struggle from the bottom, bahkan dari minus. Oh. Waktu Sebelum lu jadi content creator, apa yang lu lakuin dalam hidup lu? kerja selayaknya orang normal, ikut corporate waktu itu. Di Jember ada tuh? Gak di Surabaya waktu itu, karena kuliah merantau ke Surabaya dan sebagainya. Nah, kerja itu di kamar kos, ada waktu kita pulang, ada waktu senggang banyak. Nah, disitulah bikin video untuk pertama kalinya, unek-unek tentang gue sebagai minoritas yang ya dari kecil pastilah pernah kena bully, terus kayak pernah jadi korban anomali itu gitu. Dan ternyata banyak orang yang relate. Video pertama lu yang Boom. yang hit the cloud? Komedi malah. Oh. Jadi dari komedi dulu, waktu itu gue cuma video pertama gue itu kan sering ngomong ini, gue sering ngasih fakta, tapi faktanya sebenarnya sesat. Jadi gue jago bikin hoax sebenarnya. Oh iya. Jago bikin hoax, faktanya sesat. Contoh? Tapi waktu itu apa ya, lupa lah. Karena video-videonya udah hilang di akun TikTok yang pertama. Kan akun TikTok gue berapa kali kebanet kan, bikin baru dan sebagainya. Ya bikin fakta misal kayak ternyata lautan kayak gini-gini, padahal ngawur sebenarnya gue. Tapi nggak lu lurusin juga tuh? Enggak. Terus banyak yang percaya? Banyak enggak. Jadi gamenya gini. Banyak yang tahu kalau itu salah, makanya mereka nge-share. I Caranya see. gitu. Jadi waktu itu bisa ternyata kayak gini. Ya udahlah, gue jadi pembuat hoax aja gitu. Tapi Dalam konteks komedi ya? dalam konteks komedi, orang juga tahu karena kayak hashtag yang gue pakai juga meme dan sebagainya, komedi dan sebagainya. Nah, tapi selain video komedi itu ada beberapa kali video gue yang juga ngomongin keresahan. Di situ ternyata orang-orang stalking lah setelah video naik komedi, stalking tuh ternyata akhirnya suka yang video ngomongin anomali, ngomongin politik dan sebagainya. Disitulah brandingnya kebentuk. Oke. Kayak gitu. Dan itu benar-benar tantangannya besar sekali ya, shifting terus balik lagi ke komedi, karena gue terpapar konten lu pertama itu ya review manusia itu, itu lucu banget. Review ras waktu itu. Review. Dia yang ngelakuinnya, Chinese nih, wah gila nih, keren. Waktu itu cara ngetesnya ini aman apa enggak, Iya. review pertama yang gue lakuin adalah review orang Chinese. Jadi nggak akan bisa diserang juga kan. Jadi waktu itu gue ngomong kalau Chinese itu pelit apa gimana gitu, lupa ya. Cuma ya mereka yang ngomong juga pelakunya, ya udahlah gitu kan. Karena kamu ada di batas lembah kayak kan, waktu ih gila nih berani banget. Tapi waktu itu ramenya waktu nge-review feminis nggak salah, digoreng di Twitter. Aku kan nggak main Twitter kan. Temen-temen nge-share, dihujat ternyata sama SJW. Mana muka diedit gitu. Diedit kayak gimana tuh? Ya dijadikan LGBT. Makanya dia ini tidak tahu apa feminis dan mana yang benar-benar memperjuangkan hak wanita. Bangsat gitu kan. Tapi yang kayak gitu-gitu tuh jadi pelajaran gak, Steve? Maksudnya kayak ketika ada kritik, ya mau itu konstruktif atau destruktif ya, ini jangan-jangan gue nggak, mungkin ada nggak autokritik atau self correction yang lu lakuin ketika hal-hal kayak gitu terjadi? Autokritik kalau data yang gue florin ke internet itu memang salah. Nah misalnya kayak konteksnya, misalnya feminis nih, ya mereka tersinggung dengan stereotyping yang lu buat di konten misalnya. Itu tuh ada pelajaran atau jangan-jangan enggak sih, ini harusnya bukan gua atau harusnya. Karena gue masih punya, ya yang gue lakuin waktu itu bener. Maksudnya ya memang mereka salah.
Dan gue ya teguh dengan percayaan, teguh lagi mungkin boleh sebut ya sebagai. Enggak boleh. Ini teguh kata sifat. Ya gue teguh sama pendirian gue waktu itu. Oh, dan lu balas lagi nggak waktu itu? Balas lagi dong, kasih lagi apinya, kasih bensin lagi. Digoreng lagi? Goreng lagi waktu itu. Sampai akhirnya? Enggak, waktu itu akhirnya balasnya dengan kolaborasi dengan animator Tekotok, tau nggak? Ah. Waktu itu akhirnya bahas SJW, sekalian aja bahas SJW-nya. Waduh. Gue bilang kalau mereka nggak punya otak, otaknya dibuang ke tempat sampah dan sebagainya gitu. Karena waktu itu belum nikah dan belum punya anak. Jadi lu sangat-sangat ini. Iya, sangat liar dan ya waktu itu kayak ya di penjara berapa sih 3 bulan mungkin gitu kan. Waktu itu kayak ya udahlah gitu maksudnya. Toh yang gue lakuin juga bener gitu. Waktu itu masih punya pikiran kayak gitu, terlalu liar, banyak yang tersinggung. Jadi mungkin persentase followers ya 50%, 60% haters mungkin, 40% yang nge-follow gue karena suka konten. Dan yang meledak pertama tuh TikTok justru ya. Yang apa? Yang meledak yang Meledak pertama TikTok. TikTok kan paling gampang untuk ngumpulin angka memang. Nah, lu setelah membuat semua hal ini kan tentu kita ada fase-fase ya. Ada stage-stage yang harus kita hadapin. Lu udah main di komedi, lu main di monolog, terus lu mulai masuk ke video reaction yang sempat lu hujat juga. Ya, itu sempat dihujat juga. Orang, gue kan react bang. Iya. Gue tadi sempat cerita kan, gue bikin video pendek, waktu itu hijrah ke YouTube, karena YouTube ada AdSense, TikTok pelit tidak memberikan AdSense. Ya udah, video paling gampang apa? Reaction, yang bisa gue isi setiap hari. Karena waktu itu gue nggak ngerti ya, ngejar quantity kan. Pikiran dangkal adalah semakin banyak kita upload, semakin banyak uang yang kita dapatkan. Sesimpel itu pikiran kreator kabupaten. Nggak salah sebenarnya. Ya, tapi dengan riset yang tidak mendalam dan sebagainya, reactionnya juga terlalu basic ya, ternyata dapat capeknya doang gitu kan. Ya udah, paling gampang apa reaction, konten dicariin sama followers, gue minta followers untuk nge-tag gue kalau ada video lucu, gue modal ketawa, udah. Cuma waktu itu yang gue bedain adalah beberapa hal, gue ngeriaknya tuh ngeriak masalah serius tapi gue bahas. Jadi mungkin yang gue riak itu cuma 1-2 video, sisanya gue bahas detail. Jadi gue kasih POV. Bukan yang cuma ketawa dan sebagainya. Dan itu masih berlanjut sampai sekarang? Sekarang udah mulai mengurangin. Jadi waktu itu yang rame banget sampai gue ditantang sama beberapa YouTuber reaction untuk berantem. Berantem lah. Iya, berantem lagi, hidup berantem terus. Adalah karena waktu itu gue buat video di mana kalau konten kreator reaction itu adalah konten kreator dengan kasta terendah. Karena tidak ada sisi kreatifnya, tidak ada sesuatu yang mengharuskan mereka memeras otak. Bang Ferry juga bisa sekarang reaction. Gampang. Editor Bang Ferry juga bisa jadi konten kreator reaction. Gampang banget. Kita nggak perlu melakukan riset dan sebagainya. Ada video ketawa, kurang lucu, panggil timnya, suruh ketawa di belakang, udah kan. Nah tapi waktu itu orang-orang marah karena gue melakukan reaction juga. Kan gue nge-reaction, tapi gue juga bilang bahwa konten kreator reaction adalah konten kreator terendah. Makanya orang-orang marah, lah nggak ngaca gitu maksudnya. Lu jelek-jelekin profesi lu sendiri, kan gue jelasin waktu itu. Ya gue tuh kenapa gak lu bilang, ya gue kasta terendah. Iya, enggak, waktu itu gue jelasinnya gini bang. Gue bilang konten kreator reaction adalah konten kreator kasta terendah, tapi tetap gue lakuin karena itu paling gampang. Ibarat gini, penjual gorengan pun gak akan bilang bahwa dagangannya itu sehat. Dia tahu bahwa gorengan itu menyebabkan kolesterol dan sebagainya, tidak sehat, tapi dia tetap jualan. Gak mungkin dong dia maksa. Kalau ada ahli gizi bilang, gorengan lu itu gak sehat, tidak bisa membuat massa otot lu naik, terus dia nggak terima, woi dagangan ini gorengannya sehat, ini baik ini, gak mungkin. Dia tahu kalau yang dia jual juga bukan hal yang menyehatkan. Sama gue juga tahu kalau hal yang gue buat juga bukan sesuatu yang kreatif dan sebagainya, tapi gue tetap ngelakuin, gue tetap jualan itu. Nah gini, sebenarnya manusia itu ada confirmation bias ya. Seakan-akan apapun choice yang mereka pilih itu harus ada pembenaran atas itu, dan ini bagus kok gitu. Ada dalam ekonomi, ada namanya homo economicus. Itu bentuk-bentuk paling firmnya manusia nih. Semua pilihan rasional, semua pilihan basisnya cost benefit analysis gitu. Ada sapien. Sapien tuh kayak kita gitu. Nah, dalam berbagai keilmuan atau berbagai ekonomi itu diasumsikan manusia tuh homo economicus. Seakan-akan semua pilihannya rasional, padahal atau seakan-akan semua pilihannya itu bagus secara standar universal. Padahal ya nggak kayak gitu. Dan ketika lu memilih sesuatu yang menurut universal nggak benar atau ada hal yang buruk, itu nggak perlu lu benerin gitu. Kayak gue misalnya kalau ngadepi situasi yang sama ya, dibilang wah konten misalnya ditanya gitu, menurut lu, pendapat lu konten
creator reaction gimana? Gue konten creator reaction tapi bentuknya aja beda. Ada isu ya gue react, that's it. Iya. Benar, sama-sama react juga. Iya, tapi packagingnya Iya. aja beda ya. Mungkin gue nggak bisa ketawa-tawa ada sih. Ya gue bahas, oh ya ada tambang nikel di Jayapura misalnya, ada kejadian ini gitu. Ini problemnya, ini identify-nya, ini solusi yang bisa ditawarin, itu reaction gitu. Dan nggak perlu terlalu inilah, maksud gue nggak perlu terlalu sensitif dengan hal-hal seperti itu ya. Kayak dianggap apa salahnya gitu kan. Kayak gue ditanya, Bang, lu kok ngerokok, kan itu hal yang nggak bagus. Nah itulah salah satu bentuk ketidaksempurnaan gue bilang. Tapi lu tahu kan rokok gak bagus. Iya, gue Ya tahu. udah. Gue nggak akan pernah bilang. Iya. "Wah," atau pakai at home atau pakai logical fallacy lain. Iya. Tapi gula lebih bahaya kan, nggak kayak gitu. Gula lebih bahaya. Tapi perokok banyak yang hidupnya sampai tua. Iya, enggak. Iya, itu bentuk ketidaksempurnaan gula. Jadi ya di satu sisi ya, makanya gue tanya tadi, kalau katanya kasta terendah ya, saya justru lagi mengomentari diri saya sendiri. Kan bisa jawab kayak gitu. Kan malah saya relate mengomentari diri sendiri daripada saya mengomentari orang lain. Iya, betul. Dan itu masih lu lakuin dan lu shifting ke monolog konten yang sifatnya emang lebih ke isu-isu sosial ya. Nah, sebenarnya ini kan agak lucu ya sebenarnya. Obrolan itu kan ya, tapi di sini biasa sih. Obrolan itu kan biasanya dari yang awal ke akhir gitu. Ini dari akhir nih. Kita balik ke awal gitu. Alasan lu pertama konten tuh apa sih? Cuma itu, tadi kan gue sempat bilang, gue resah. Ada money drive-nya? Nggak ada. Gak ada, waktu itu gak ada kepikiran bahwa bikin video terkenal dapat endorsement ads, gak ada kepikiran ke sana. Karena ya berangkatnya itu bukan berangkat kayak gue belajar nulis skrip enggak, apa adanya. Dan ternyata waktu itu orang-orang itu banyak yang sebenarnya setuju, tapi mereka waktu itu belum berani. Begitu ada satu sosok yang menyuarakan apa isi hati mereka, akhirnya mereka nge-share videonya dan sebagainya. Akhirnya rame kayak gitu sih. Tapi gak ada waktu itu awal tujuan kayak, wah cita-cita gue mau jadi konten kreator, itu belum ada sebenarnya. Tapi konten kreator yang lu tonton di zaman dulu tuh? Para legend sih, kayak Skinny, terus siapa, Chandra Liao, kayak gitu-gitu. Bang Ferry juga waktu itu gue nonton yang masih di gang yang stoik gitu. Bukannya kita mulainya bareng ya? Nggak, duluan Ferry. Oh. Duluan Ferry Irwandi yang di gang dengan ada gitar lu digantung gitu kan. Ada laptop dan sebagainya. Itu gue belum jadi siapa-siapa. Lu belum buat konten gitu? Belum buat konten waktu itu. Itu masih ngerasa YouTuber baru aja terus-terusan. Enggak lah, udah lama lu Bang. 2020. 2020, iya. Iya Covid kan? Covid. Zaman-zaman Covid. Iya Covid 5 itu tahun konten lah gua. gue baru keterima kerja malah di Surabaya. Dan lu mulai itu tahun? 2021, 2022 kayaknya. Iya, beda tipis lah bos. Cuma belum ngebus. Mulai ya. Mulai. Tapi belum naik. Maksudnya jadi kayak dikenal orang gitu belum. Cuma mulai konsisten. Gue tuh masih ingat konten pertama gue yang naik ya, definisi naik yang dapat, dan di Instagram tuh dapat 300, YouTube dapat 300.000 tuh udah seneng banget. Justru komedi, satir komedi. Paling gampang kan? Ya, dan kaitannya sama finansial kan waktu itu, masalah financial planner Joska itu. Oh ya. Joska, gue bikin aja Joska. Gue bikin, wah ini nggak takut nih bikin judulnya Joska. Karena Joska itu definisinya definisinya itu pembicaraan dengan diri sendiri, dan itu gue lagi ngomong kayak gitu lah. Dan dia hit the cloud, gue upload udah bilang anjing rame. Dari situ mulai naik, tapi yang orang-orang tahu kan waktu bahas stoikism, itu tuh aneh banget sumpah. Dan ya sekarang sih udah kurang banget ya. Dulu tuh kayak melekat gitu kan. Branding Ferry Irwandi kan bapak-bapak stoik. Bapak, padahal cuma satu konten stoik gitu. Satu konten stoik. Jadi kan selebihnya gue bahas finance ya, bener-bener bahas finance, bahas ekonomi tuh. Hari ini upload apa ya gitu. Ya udahlah, ngebahas stoikism dengan kulit terluar. Tapi sekarang branding lu udah keganti bapak-bapak aktivis. Gak ada yang jelas. Bapak-bapak aktivis. Kalau tahun lalu itu ya penentang dukun gitu. Iya, penentang dukun. Pokoknya ada, dan orang-orang mikir itu tuh apa ya, kayak lo kok tiap periode art baru gitu. Padahal dan win rate masih 100%. Ada yang buat meme-nya Ferry Irwandi win rate 100%. Tapi capek sih, benar-benar capek. Kayak makanya ya kita harus sering melakukan otokritik juga. Evaluasi gue juga banyak banget. Harusnya gue nggak kayak gini. Call to actionnya harusnya nggak kayak gini, harusnya kayak gini. Terus ya umur gue juga bertambah gitu. Jadi
dibanding beberapa tahun yang lalu ya, lebih kayak sekarang itu mikirin ini damage controlnya ke orang kayak gimana ya, terus ini deserve atau enggak atau segala macam. Dan itu kita growth by content kan Tapi menunjuknya. Bang Ferry mengklaim nggak? Maksudnya tetap bilang bahwa memang win rate-nya 100% mengakui nggak? Enggak sih, enggak pernah gue ngakuin sih. Berarti selama ini kan nggak pernah menganggap bahwa dalam perdebatan ini Ferry Irwandi yang menang. Enggak Enggak kan? gue ngerasa kayak perdebatan ya kalah menang nggak ada kalah menang sih. I just do my thing saja gitu loh. Perdebatan kan jalan keluarnya cuma banyak akhirnya muncul opini-opini lain. Iya. Jadi perbincangan-perbincangan lain gitu. Tidak ada yang mana yang benar, mana yang berarti belum merasa bahwa ya Gue ngerasa win rate itu 100%. meme sih, meme aja hiburan, masuk kayak Onodera gitu, itu meme aja Iya, gitu, iya. kayak nggak perlu ditangkap. Yang bodoh kalau orang nanggapin dia serius kan, ya ngapain gitu loh, internet things gitu, ya udah gitu. Nggak juga lah menang apa, hidup gue lebih banyak kalahnya daripada menang. Karena kalau memang win rate-nya 100% terus curiga Bang, jangan-jangan tak lagi akan Kalah gitu. iya akan seperti Luffy gitu kan di Marineford terus dia akan latihan dulu udah tahun dan sebagainya, atau Naruto Shippuden gitu menuju ke aksi Pudennya dan sebagainya. Kalau gue kayak gitu tuh lebih ngerasa udah lah kayak Khabib Nurmagomedov aja lah, pensiunnya. Pensiun, iya. Mengamankan ini ya win rate ya. Enggak lah. Cuman udah berkali-kali ya, banyak hal juga lah. Karena kan ini bukan soal kayak gimana kita beat the argumen atau beat the opini ya. Tapi kayak gimana kita menjelaskan sesuatu yang menurut kita yang benar tuh kayak gini gitu. Pada akhirnya kan juga nggak bisa dong dibilang wah semuanya 100%, karena kan asumsi berbeda-beda dari tiap orang. Ya 1000 banding 1 misalnya punya asumsi yang berbeda, itu 1 itu hak suara yang harus dihargai juga. Jadi nggak pernah basisnya itu. Cuman ya mungkin bakal berubah ke depannya tuh lebih kayak apa sih? Karena gue udah memantapkan diri nih. Oh ini call gue nih di sini, di edukasi, dan gue rasa azas manfaatnya lebih besar. Nah pertanyaannya, lu sendiri gitu, Kenapa? call lu tuh di mana gitu? Call lu tuh di mana dan apa sih yang benar-benar lu pengen tuju dari seorang Stephen Young gitu? Sebenarnya kalau kita ngomongin tujuan kita secara luas, nggak cuma ngomongin konten kreator, ya tujuannya sebenarnya kalau cita-cita ditanyain cita-cita ya, paling terakhir sebenarnya kepingin jadi musisi. Oh. Gue nggak pernah bayangin bahwa diri gue akan menyatir organisasi, akan berantem dengan SJW, berantem dengan YouTuber lain. Gue nggak pernah bayangin ini dari kecil. Dari kecil cuma kepikirannya cuma kepingin jadi musisi. Tapi akhirnya ternyata harus gantung gitar, ambil sarung tinju, ganti instrumen jadi. Tapi nggak mau balik lagi jadi musisi gitu. Akan ada saatnya, mulai proses untuk produksi. Genre yang lu mainin? Rock. Oh rock, Iya. J-rock. Enggak, rock biasa. Rock glam rock sih. Oh, gue kira lu main Japanese rock gitu. Karena rambutnya warna kayak kayak gini. Laruku ya Enggak. kan. Glam rock kayak inspirasi gue untuk ngeband sih ya pada umumnya dulu Guns N' Roses ya. Guns N' Roses, Guns N' Led Roses, Zeppelin, Les Paul. AC/DC gitu kan. Dah mana sih akhirnya? Lucu. Dan itu emang yang lu lagi garap sekarang. Iya, bahkan kalau ditukar, apakah mau memutar waktu dan menukar semua followers, semua experience dengan keberhasilan hanya satu album aja gitu? Gue lebih memilih satu album berhasil. Karena lagi ngejalanin ini, gue bisa bilang ngejalanin ini di istri gue ya. Iya kan lagi Iya. bikin single juga ya. Album udah jadi album. udah album, terus gue songwriter kan, gue yang bikin lagunya satu. Dan gue dulu ya gue sangat suka musik lah, gue nggak klaim diri gue musisi, ya bisa main instrumen sedikit-sedikit, terus gue buat. Terus pas coba ngikutin perjalanan istri itu, it's a different beast sih, musisi itu different cake ya. Iya. Jadi gamenya itu susah banget, makanya gue shout out lah, respect sama musisi-musisi yang bisa medit. Makanya. Ya gitu, gila sih, kayak lu nggak cukup. Maksudnya kalau kita di konten itu kan cukup menarik. Kita cukup menarik aja, cukup ditonton orang, cukup bisa engage orang, kita bakal gitu. Musik itu nggak cukup bagus. Dan ada faktor yang nggak bisa kita temukan juga. Kenapa? Faktor yang nggak bisa dijelaskan Iya. itu kenapa ini bisa lagu atau apa, kayak seharusnya kan lagu kayak gini nggak ini ya, Iya. tapi iya kayak gitu-gitu. Kenapa sih kok bisa musisi ini terkenal, kita nggak tahu loh. Iya. Gak ada yang bisa diajarin musisi itu. Mungkin kelas konten kreator banyak Iya. dan bisa dikopi. Mekanismenya Iya, bisa dikopi. Bener. Hooks kayak gini-gini semuanya ada bakunya dan sebagainya. Tapi kalau mungkin
siapa ya, musisi bikin kelas di copy pun nggak selalu bisa sukses. Banyak singer yang kalau dari kualitas suara udah top aja. Iya. Wow, berkali-kali nyoba bertahun-tahun ya nggak bisa make it. Ada singer yang mungkin unik ya ya udah kayak Passenger tau nggak yang nyanyinya Ya, kayak tahu. Chipmunk itu. Enak lagunya gitu kan. Only in the light when it's burning low. How can we? They made it gitu loh. Kayak itu makanya gue bilang kalau lu mau nukar semuanya ya good luck. Iya, makanya gue kalau dia tanyain apakah mau memutar waktu dan sebagainya, ya mau. Tapi mungkin pun misalnya jadi musisi pun mungkin ternyata liriknya tidak jauh-jauh dengan keresahan lagi. Oh iya. Karena kayaknya itu memang bawaan lahir ya. Gue orangnya suka resah. Karena gini bang, gue lahir di Jawa Timur, di Jember lagi. Itu sekeliling itu banyak hal yang mengganggu, dan kita kalau nggak mengklimakskan sih, kalau tidak mengcerotkan gitu, akan menjadi grundel gitu. Bahasa boleh nggak sih ngomong gini? Boleh. Boleh. Kayak jadi pikiran gitu kan. Akhirnya ya kembali lagi resah lagi, akhirnya dituangin lagi jadi konten. Gue kemarin coba-coba bikin lagu gini kan, berharapnya kan bikin lirik yang akan romantis gitu kan. Kok mengkritik lagi? Dengan otomatis gitu loh. Memang ternyata ya ada grundel di hati terus gitu loh. Maksudnya, ada grundel di hati terus yang nggak sengaja akhirnya ketuang jadi entah jadi apa. Tapi gitu. kan seni emang kanvas kan. Iya. Seni kan cuma ya gambaran diri kita kalau dituangkan ke kanvas kosong itu. Makanya kayak jadi musisi juga resikonya mungkin ya kayak siapa ya, Iwan Fals mungkin ya. Iya, tapi kan Kayak gitu-gitu. Stephen Young bukan cuma soal keresahan kan. Lu kan makhluk yang punya kompleksitas lebih dari keresahan. Jadi ya tinggal lu pick aja mana yang lu mau tuangkan di kanvas. Either itu dalam bentuk konten, musik, or whatsoever. Jangan sampai lu nyangkut dalam persepsi bahwa lu harus jadi orang yang cuman bisa mengeluarkan keresahan. Keresahannya wajib dikeluarkan. Tapi kan lu bukan cuma soal keresahan itu. Bener. Otomatis tadi. Dalam artian memang tidak pernah memplanning untuk mengeluarkan keresahan. Tapi makanya banyak konten gue yang akhirnya nggak dikeluarin. Karena gue tahu ini kayaknya outputnya kalau nggak digerbek lagi penjara. Gitu. Banyak banget itu. Beberapa lirik juga kayak wah banyak lah karya-karya gue yang gue tahan gitu loh untuk wah ini kayaknya bahaya banget lah. Keresahan-keresahan itu tetap akhirnya ada filternya. Mana yang bisa dikonsumsi sama umum, mana yang cuma jadi obrolan tongkrongan aja. Gue memahami keresahan tuh kayak gini, Steve. Keresahan itu muncul dari hormon yang namanya kortisol. Iya, benar. Kortisol itu ketika diproduksi terus-terusan, dia nyari rilis dopamin yang cepat. Buat lu bikin konten, ya lu rilis dopamin, dan kortisol itu akan terus muncul. Penyakit pertama adalah kortisol itu dikendalikan. Hal yang mudah sekaligus paling sulit. Cara untuk kortisol itu dikendalikan, you just need the time. Lu cuma butuh waktu berapa lama dan dia balik lagi produksinya normal. Tapi craving sebelum itu normal itu gede banget. Iya. Kadang gue nggak buat ya, gue akhirnya buat. Agak lega dikit akhirnya buat. Anjing muncul lagi. Akhirnya penyelesaiannya adalah apapun keresahan gue akan gue tuangin ke lagu atau sebagainya. Cuma pilihannya keduanya adalah dipublish apa enggak. Nah itu, dan kasih lu waktu berapa jam gitu untuk mikirin gue bakal ngelakuin ini atau enggak. Karena kalau nggak ada hal yang bagus yang muncul dari impulsivitas. Bener. Bener. Soalnya banyak juga konten-konten yang bermasalah juga sebenarnya skripnya ditulis saat itu juga. Maksudnya tanpa skrip impulsif banget, terlalu impulsif. Kayak gitu. Ya kan kita nggak pernah berhenti belajar ya, namanya manusia ya. Itu proses yang harus dijalani. Oke, thank you so much, Yoi. Stephen Young. Thank you juga Bang Ferry.